yang saya bilang, sebelum 2 bulan ke depan masa berakhirnya, silakan mau bikin bagaimana sesuka hatimu, silakan lakukan itu. Nanti sudah masanya, nanti kita gantian, ya. Nanti sudah masanya kita gantian. Negara ini negara hukum, ya. Tidak ada yang kebal hukum. Saya punya keyakinan Bapak Prabowo yang akan menggantikan beliau nantinya, memegang tongkat kepemimpinan. Beliau adalah seorang negarawan sejati, seorang kesatria sejati, seorang nasionalis sejati. Beliau akan menerapkan undang-undang yang sebenarnya. Tadi ada frase gantian. Nah, maksudnya apa itu, Pak? Tidak. Begini, dia melakukan sesuatu dengan kesewenang-wenangan, arogansi kekuasaan yang digunakan. Ya. Jadi dia juga harus merasakan itu. Oke. Tapi berdasarkan hukum, bukan berdasarkan balas dendam. Berdasarkan hukum. Ya. Ya, kalau kita lihat kan banyak sekali ya. Misalnya pembohongan, 6.000 unit mobil SMK, ijazah palsu, dan banyak sekali yang 11.000 triliun, banyak sekali lah kasus-kasusnya yang berjalan tapi mandek. Nah, Pak Ruslan kira-kira apa yang akan dilakukan langkah ke depan? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada hal baik yang dia ciptakan, yang ada adalah hal buruk. Kebohongan semua. Apa yang disampaikan semuanya kebohongan. Dari ya. Langsung saja, hari ini ada deklarasi silaturahmi ya, persaudaraan Tapol dan Napol 2014-2024. Ya. Mohon dijelaskan mungkin yang pertama isinya apa dulu, Pak Ruslan? ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh para inisiator, yaitu Dr. Sauganda Nainggolan, bahwa ini forum persaudaraan. Jadi kita mengumpulkan tahanan politik dengan narapidana politik sejak 2014 sampai dengan 2024. Artinya di masa kepemimpinan rezim Jokowi. Oke, ini kan rentang waktu rezim Jokowi. Nah, apa tuntutannya Tapol dan Napol selama kepemimpinan rezim Jokowi? Jadi begini, kita semua harus tahu bahwa para tahanan politik, narapidana politik yang dipenjarakan di rezim Jokowi ini semua tidak ada yang melanggar daripada undang-undang sebenarnya. Mereka ini korban perubahan undang-undang. Mereka ini semuanya korban perubahan undang-undang, amandemen undang-undang. Nah, itulah yang mengantarkan mereka semuanya, termasuk saya, masuk ke dalam penjara. Artinya kan berarti justru rezim yang melanggar undang-undang itu sendiri ya, artinya begitu ya? Iya, betul sekali. Kalau demikian, maka ini kan sebentar lagi tanggal 20 Oktober Pak Jokowi akan turun dari jabatannya atau lengser. Nah, apa tuntutannya para Tapol dan Napol untuk Pak Presiden Jokowi? Kalau mau bicara tuntutannya sangat banyak. Sangat banyak, banyak sekali. Banyak. Ya, kalau mau bicara baiknya di mana, buruknya di mana, persentasenya baiknya lebih besar sekali. Buruknya lebih besar sekali. Ya, buruknya lebih besar sekali. Kejahatan politik yang dia lakukan itu sesuatu yang sangat di luar batas akal sehat. Jadi kita tentunya berharap, ya silakan saudara Jokowi hari ini masih berkuasa, ya masih berkuasa. Silakan mau membuat kebijakan politik apapun, silakan. Mau diacak-acak modelnya bagaimanapun bangsa ini, silakan. Tapi ingat, semuanya akan berakhir. Tanggal 20 Oktober semuanya akan berakhir, dan tentunya kita semuanya yang pernah dipenjara, yang pernah didiskriminasi oleh beliau itu, tentunya akan menuntut keadilan, ya, akan menuntut keadilan. Sehingga yang paling penting nama baik, rehabilitasi nama baik yang selama ini dianggap kita tahanan politik, narapidana politik, itu sangat buruk di mata masyarakat. Tetapi ini tentunya sebuah bagian daripada perjuangan. Kami semua masuk di dalam penjara bukan kebencian terhadap bangsa dan negara, kecuali saya sendiri secara pribadi punya niat merubah warna bendera merah putih itu, baru itulah saya pembangkang. Tetapi saya sampai dengan saat ini, merah putih masih sangat tertanam di dada saya. Kasus di Papua, saya orang pertama yang mengajukan diri kepada Panglima TNI. Kalau TNI tidak mampu mengatasi, perintahkan kami yang mantan tentara untuk menumpas. Yang penting dibekali dengan perlengkapan tempur, seperti yang pernah kami pakai pada saat berdinas. Ya. Ini agak menyimpang sedikit. Ya. Kalau kita lihat perkembangan politik terbaru kan,
dengan mundurnya ketum Golkar, dan ini konon katanya akan digantikan oleh dinasti Jokowi yang akan mengambil alih Golkar. Dan ini skenarionya konon ini akan menjadi kekuatan baru Pak Jokowi sebagai tempat berlabuh. Ya. Tanggapannya Pak Ruslan. Itu tadi yang saya bilang. Sebelum 2 bulan ke depan masa berakhirnya, silakan mau bikin bagaimana sesuka hatimu, silakan lakukan itu. Nanti sudah masanya, nanti kita gantian. Ya, nanti sudah masanya kita gantian. Negara ini negara hukum. Ya, tidak ada yang kebal hukum. Saya punya keyakinan Bapak Prabowo yang akan menggantikan beliau nantinya, memegang tongkat kepemimpinan. Beliau adalah seorang negarawan sejati, seorang kesatria sejati, seorang nasionalis sejati. Beliau akan menerapkan undang-undang yang sebenarnya. Oke. Tadi ada frase gantian. Nah, maksudnya apa itu Pak Ruslan? Tidak. Begini, dia melakukan sesuatu dengan kesewenang-wenangan, arogansi kekuasaan yang digunakan. Ya. Jadi dia juga harus merasakan itu. Oke. Tapi berdasarkan hukum, bukan berdasarkan balas dendam. Berdasarkan hukum. Ya. Ya, kalau kita lihat kan banyak sekali ya. Misalnya pembohongan 6.000 unit mobil SMK, ijazah palsu, dan banyak sekali yang saat 11.000 triliun, banyak sekali lah kasus-kasus yang berjalan tapi mandek. Nah, Pak Ruslan, kira-kira apa yang akan dilakukan langkah ke depan? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada hal baik yang dia ciptakan, yang ada adalah hal buruk. Kebohongan semua. Apa yang disampaikan semuanya kebohongan. Dari dulu pertama beliau menjabat itu, anaknya yang tukang gorengan, yang tukang martabak akan fokus kepada usahanya. Tetapi kenyataannya kan tidak. Ya, ada yang hanya 2 hari menjadi anggota partai langsung loncat menjadi ketua umum partai. Itu gampang sekali. Orang lain berdarah-darah. Ya, jadi ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, mumpung Anda berkuasa, lakukan sesuka hatimu. Oke? Oke, terakhir Pak. Kalau kita bicara hukum, kira-kira hukuman apa yang pantas bagi Rizky? Biar itu hukum yang akan menentukan, ya, hukum yang akan menentukan. Kembali lagi, kita bukan politik balas dendam, ya, ingat, kita tidak menerapkan politik balas dendam, tetapi kita menerapkan undang-undang yang sebenarnya. Kalau undang-undang yang sebenarnya diterapkan, maka beliau pun akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia lakukan, kejahatan politiknya. Baik, terima kasih Pak Ruslan atas waktunya. Tetap merdeka, hari ini Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-79, meskipun tidak semua masyarakat Indonesia merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi kita patut merayakannya, memperingatinya, karena perjuangan nenek moyang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan itu tidaklah mudah. Darah, nyawa, harta taruhannya. Dan kita tetap peringati itu. Meskipun sekali lagi kemerdekaan hanya dinikmati oleh sekelompok orang-orang rakus yang ingin menguasai bangsa dan negara yang kaya raya ini. Oke? Baik, terima kasih Pak Ruslan atas waktunya. Terima kasih. Ya,